Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkan Nurdiza Rahman, NPM 1903050089, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait PPT yang telah saya buat mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai makna evaluasi dalam proses pembelajaran. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Yang kedua yaitu pentingnya evaluasi dalam proses pembelajaran. Di antaranya memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Selanjutnya, membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Dan yang ketiga yaitu dalam ranah kognitif, seorang pengajar dapat mengembangkan keahlian anak melalui pengetahuan. Ranah afektif dapat ditinjau melalui aspek moral yang ditunjukkan melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap peserta didik. Pada ranah afektiflah pada umumnya peserta didik lemah dalam penguasaannya. Sedangkan dalam ranah psikomotorik, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori, definisi ataupun yang lain sebagainya. Akan tetapi, peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak. Dalam hal ini, seorang pengajar atau guru harus dituntut sabar dan juga kreatif, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu guru dapat menggunakan instrumen-instrumen yang dilakukan selama pembelajaran daring atau selama kondisi COVID seperti sekarang ini. Yang pertama yaitu tentang tugas. Sama seperti kelas tatap muka seperti biasanya, tugas merupakan salah satu sumber penilaian guru. Namun dengan skema pembelajaran daring perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, instruksi tertulis yang detail tapi cukup ringkas akan sangat membantu siswa dalam memahami apa saja yang harus dikerjakan. Yang kedua terkait ujian. Bukan berarti ujian dapat ditinggalkan setelah diperoleh nilai dari tugas. Ujian tetap dibutuhkan sebagai evaluasi proses pembelajaran yang telah dikerjakan. Guru dapat mengawasi bagaimana siswa mengerjakan ujian di rumah, sehingga diperlukan penyesuaian peraturan ujian. Misalnya, materi ujian disusun agar dapat dikerjakan secara open book atau pada sistem daring yang lebih terintegrasi. Ujian dapat dikerjakan oleh siswa dari rumah secara real time sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu tentang entry journal. Bila tugas dan ujian berfungsi sebagai sumber evaluasi, entry journal yang dilakukan secara periodik dapat digunakan sebagai sumber asesmen. Akan tetapi perlu dicatat bahwa entry journal memang tak bisa digunakan untuk seluruh mata pelajaran dan seluruh siswa. Dan yang terakhir yaitu mengenai forum diskusi. Pembelajaran yang terpisah atau pembelajaran ketika jarak jauh tak harus membuat komunikasi yang biasa terjalin di ruang kelas menjadi terhambat. Ruang kelas bisa berganti menjadi ruang maya atau seperti Zoom, di mana forum diskusi antar siswa dan antar siswa dengan guru juga dapat terus berlangsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Nun wal kalami wa masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.